Sukacita sekali ya hari ini kita bisa mengikuti ibadah online sekolah minggu. Walaupun kita belum bisa ke gereja bareng teman-teman dan belum bisa ketemu guru-guru sekolah minggu, tetapi tidak mengurangi sukacita ibadah kita hari ini ya. Bener kak, sekarang kita mau perkenalan dulu nih kak sama adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Adik-adik, kakak namanya Kak Lumoga Tambun. Nah, kakak di sini ditemani oleh Kak Ariel Siregar. Jadi, Kak Ariel dan Kak Lumoga akan menemani adik-adik sekolah minggu beribadah pada hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak di sini mau ajarin satu hukum Taurat. Tapi kita mau pelajarannya pakai bahasa Batak. Tapi adik-adik nggak usah khawatir. Untuk mempermudah, kita belajarnya sambil nyanyi ya. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri biar lebih semangat yuk. Ingat kamu mengabadikan hari Minggu ini. Dinaon omari maulamu nasasi ulamu. Allah yang kuari papi Tuhani. Hari pada dia nanti jauh Nah, sekarang kita udah tahu nih hukum Taurat yang keempat atau Pautik Paupaton dengan bernyanyi. Tapi kayaknya adik-adik di rumah masih kurang semangat nih kak. Iya nih kak, gimana kalau kita nyanyi satu lagu lagi sebelum memasuki ibadah ini? Bener kak, yuk adik-adik kita nyanyi lagu apa ya kak? Lagu ini kak, buka Alkitab lalu ku baca. Srek, 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 srek. Nah, adik-adik pernah tahu kan lagunya? Yuk kita nyanyiin, Bang, musik. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca.
sekarang kita saat teduh dulu ya. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 549 ayat 1 sampai 2. Walaupun aku anak kecil, kepada Yesus aku pergi. Hanyalah Dia ku turuti, sampai ke surga aku nanti. Sambutlah aku ya Tuhanku, tiada kuasa dan kuatku. Pakai hidupku, terimalah, memuji Engkau selamanya. Dalam cobaan kuatkanku, hanya firman-Mu penuntunku. Orang tuaku, ingatkanlah aku ke surga turut serta. Sambutlah aku ya Tuhanku, tiada kuasa dan kuatku. Pakai hidupku, terimalah, memuji Engkau selamanya. Kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih kebaikan Tuhan yang berlimpah hingga pada saat ini dalam kehidupan kami. Sekarang kami akan ibadah Tuhan, biar Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 709 ayat 1 dan ayat 3. Yesus mengasihiku, Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, tapi aku miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku.
Adik-adik yang dikasih Tuhan, sekarang kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama. Puji syukur Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang masih menyertai kami hingga saat ini. Kami anak-anak-Mu Tuhan berkumpul di tempat kami masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu yang kudus itu. Ajari kami Tuhan untuk mau dengar-dengaran dan mengerti akan firman-Mu, agar firman-Mu boleh tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari surat Yohanes yang pertama, pasal ketiga ayat 1 sampai 7. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7, abang akan membacakannya untuk kita semua. Anak-anak Allah, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Nah, adik-adik, tahu tidak siapa itu yang disebut sebagai anak-anak Allah? Anak-anak Allah itu orang-orang yang mau taat dan mau hidup di dalam firman Tuhan. Kalau kita sebut kita sebagai anak-anak Allah, pasti kita mau untuk melakukan hal yang benar dan yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Misalnya kepada papa mama, kepada kakak adik, sama kepada teman-teman kita juga. Anak-anak yang taat sama perkataan Tuhan pasti taat juga kepada orang tua di dalam kebenaran. Karena orang tua yang baik pasti juga mengajarkan hal-hal yang baik kepada kita anak-anaknya. Siapa nih adik-adik sekolah minggu yang suka di rumah tapi suka bantu-bantu papa mamanya? Atau bahkan suka ngelawan orang tuanya. Misalnya disuruh belajar tapi malah main handphone. Disuruh mandi karena udah sore tapi malah asik-asik nonton. Atau disuruh jaga adiknya tapi malah pergi sama teman-temannya. Nah, kalau adik-adik sekolah minggu memang anak Tuhan, pasti tidak akan menolak dan melawan perkataan orang tua yang mau kita menjadi orang yang baik. Adik-adik, anak Tuhan juga mau bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Misalnya, kalau diberi PR oleh guru, pasti langsung dikerjakan sendiri sampai selesai. Bukan malah minta bantuan papa mama untuk ngerjain PR kita, sedangkan kita malah pergi main game atau pergi sama teman-teman kita. Adik-adik sekolah minggu juga tidak boleh berbuat dosa, karena anak Tuhan tidak mau berbuat dosa. Misalnya mencuri uang orang tua buat pergi jajan, atau berbohong kepada papa mamanya yang harusnya belajar tapi malah main game di handphone atau di komputer, atau bahkan kita nyontek di dalam kelas ketika sedang ujian. Nah, adik-adik, sekarang abang mau punya cerita nih. Kita lihat tuh sama-sama video cerita yang menarik tentang anak yang gak mau taat sama orang tuanya. Kita lihat apa yang terjadi sama dia. Yuk. Pada suatu hari, siang-siang gini nanya bobo, tapi ada tugas. Malas sekali lah, Wak.
Cok, belikan dulu andaliman ke warung tulang turnip sana lah nih. Iya Ma, bentar. Malas sekali Bun. Lama kali lana itu. Yang ngapain ya kau, Cok? Mama tunggu dari tadi lama kali. Nanti sore lah aku beli ya Mak. Ngantuk kali aku Mak. Janji Bun aku Mak. Emang gak adanya kerjamu dari pagi. Dari malam terus jam 12-nya kau gara-gara main game. Bangun jam 10. Sekarang disuruh susah kali, alasanmu ngantuk. Enggak Mak. Cuman sampai jam 10-nya aku tadi malam main game. Jadi kenapa kata bapak kau tidur sampai jam 12 malam? Iya Mak. Nonton bola aku bentar Mak. Sama aja nya. Yang malas sama kau, Cok. Karena malasnya, Ucok pun tidur. Enak kali yang tidur ini. Main game lah dulu, ntar lagi ngerjain tugas game lah dulu. Udah mau temat pula ini game. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy. All troops deployed. Kok bunyi suara komputer? Yang main gamenya lagi si Ucok itu. UTS-nya dia besok. Cok, yang main gamenya lagi kau. Kau kan besok UTS. Mananya kau? Mega kill! Enggak Ma, bentar. Aku mau ngerjain tugas di komputer. Ih, jangan banyak alasan, Cok. Kerjain dulu tugasmu itu, nggak usah lagi main-main game. Triple kill! Pak, kasih tahu dulu si Ucok itu. Udah capek aku. Cok. Udahlah itu Cok. Jangan lagi kau main-main game. Killing spree! Kau kan lagi UTS. Nanti juga gak usah lagi kau nonton bola. Tunggu selesai dulu tesmu. Iya Pak. Aku ini mau ngerjain tugas kok Pak. Mega kill! Kau sama mama bangunin besok kau tes ya. Bangun sendiri kau. Kill! Ku cabut semua komputer itu besok. Biar nggak ada lagi dia bisa main game. Godlike! Setelah jam menunjuk pukul 2 malam. Ngantuk Tidurlah sekarang aku. Ucok pun memilih tidur. Udah pagi nih. Mbah, lupa gue ngerjain tugas. Aduh. Lupa juga gue ngerjain UTS. Semoga cepat bertobatlah kau. Cok. Nah, adik-adik sekolah minggu, ingat ya, kita ini anak-anak Allah. Untuk itu, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan dan jangan melawan kepada orang tua dalam hal yang benar. Anak Tuhan tidak akan senang kalau berbuat dosa, karena anak Tuhan pasti takut dan taat kepada Tuhan dan segala firman Tuhan. Jangan mau seperti si anak dalam cerita tadi ya, yang suka melawan orang tua, yang suka berbohong, bahkan lalai dalam kewajibannya mengerjakan PR dan tugasnya di dalam Tuhan. Ingat, berbohong dan
tidak taat kepada orang tua di dalam Tuhan itu adalah dosa, dan dosa itu mempunyai upah, yaitu maut. Sama seperti si Ucok yang lalai dan suka berbohong hingga akhirnya dia lupa mengerjakan tugasnya, telat bangun, bahkan gak bisa ikut ujian tadi di sekolah. Anak Tuhan juga selalu berdoa kepada Tuhan agar dimampukan melakukan segala firman Tuhan. Ingat untuk selalu berdoa kepada Tuhan bersama orang tua di rumah. Amin. Kita berdoa. Puji syukur Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pada hari Minggu ini, di mana kami boleh bersama-sama Tuhan belajar akan firman-Mu. Kami diingatkan kembali Tuhan untuk menjadi anak-anak yang setia dan taat kepada firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk menjauhi segala dosa-dosa agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita udah dengar firman Tuhan tadi kan? Apa pesan yang kita dapat tadi? Nah, benar. Kita harus taat sama orang tua kita. Kita harus bisa bertanggung jawab atas tugas-tugas kita. Kita harus rajin berdoa dan kita harus menjauhkan diri kita dari dosa. Adik, sekarang kita mau bernyanyi dari buku nyanyian sambil mengumpulkan persembahan yang nantinya akan kita kumpul ke Sintua Sektor. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di dalam hatiku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Tiada lagi dosa di hatiku, di hatiku, di hatiku. Tiada lagi dosa di hatiku, tiada dosaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Adik-adik, kita sama-sama melipat tangan dan tutup mata, dan kita bersama-sama untuk mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Nah, adik-adik, kita mau nyanyiin lagu dulu nih yang di awal tadi. Masih pada ingat kan lagunya? Lagu Patik Pau Paton. Yuk kita berdiri dan kita puji Tuhan dengan menyanyikan Patik Pau Paton. Ingat kamu mau kebadian hari Minggu ini.
kita bernyanyi adalah sukacita di hatiku. Adik-adik pada tahu kan? Yuk kita nyanyi bareng. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Di dalam hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah SUKACITA di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah SUKACITA di hatiku. Di dalam Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Nah, adik-adik, ayat bulanan untuk kita hafalin di minggu ini tertulis di Mazmur 25 ayat yang kelima. Yuk catat, ambil dulu pulpennya sama bukunya di Mazmur 25 ayat 5. Jadi buat adik-adik yang kelas 4 SD sampai kelas 1 SMP dihafalin ya. Nanti kalian bisa buat video di rumah dan dikirim ke nomor Amang Capen, Amang Calon Pendeta Sinaga. Dan yang paling bagus nanti bisa dapat hadiah. Tapi Kak, gimana sih sistem penilaiannya? Oh iya, sistem penilaiannya dinilai dari intonasi yang mantap, terus pelafalannya jelas dan nggak nyontek. Kan namanya ayat hafalan, jadi harus dihafal ya, nggak boleh dibaca. Tapi Kak, untuk kelas kecil gimana Kak? Oh iya, untuk adik-adik kita yang di kelas kecil, kuisnya diadain di ibadah online minggu depan ya. Jadi hadir ya adik-adik. Adik-adik tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat, Tuhan memberkati. Dadah, sampai ketemu di ibadah online sekolah minggu depan ya.